Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali di channel YouTube PT Transkon Jaya Tbk. Halo sobat-sobat TRJA. Pada minggu lalu kami telah menjelaskan tentang P2H dan pengertian-pengertiannya. Untuk kali ini saya akan membawakan tentang materi ban. Ya, mulai dari fungsi ban, arti dari spesifikasi ban itu sendiri, termasuk hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan pergantian ban, dan juga ada apa sih kekurangan daripada apabila ban itu terlalu kencang, ban itu terlalu rendah tekanannya atau ibaratnya kempes. Ya, termasuk nanti langkah-langkah proses pergantian ban itu sendiri. Oke, kita lanjut lagi pengertian dan arti ban, ya, termasuk juga spesifikasi dari kode yang tertera di ban. Ya, pertama kita fungsi dari ban itu sendiri merupakan hal terpenting di kendaraan. Ya, salah satunya fungsinya adalah untuk menopang berat seluruh kendaraan, termasuk penumpang, ya, orang yang ada di dalam kendaraan, termasuk angkutan atau barang yang ada di kendaraan tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menyerap kejutan yang diterima oleh ban tersebut terhadap jalan, efek dari suatu pengereman yang dilakukan oleh pengemudi, termasuk saat kita berbelok. Ya, itu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dari kode spesifikasi ban. Kita tahu tertulis LT, yaitu light truck, kemudian dilanjutkan dengan 265, artinya itu lebar ban, ya. Kemudian per 75 itu aspek rasio. Aspek rasio ini dihitung berdasarkan tinggi dibagi lebar ban itu sendiri. Kemudian lanjut ke R16. Nah, R-nya adalah ban radial. Kemudian 16 adalah diameter daripada pelek ban tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan load index yang ada. Ya, di sini tertera 112 per 109, yaitu lead index, ya, kemampuan ban terhadap muatan yang ada, ya, atau beban yang diangkut dalam satuan kilogram. Ya, terus lanjut ada kode Ki. Ya, ini adalah kecepatan yang diizinkan pada ban tersebut, artinya kecepatan maksimum di medan apa dia berjalan. Ya, kita tahu ada di medan jalan on road, yaitu jalan aspal, kemudian di off road itu di jalan pertambangan, perkebunan, dan juga ada juga nanti jenis ban yang bisa di segala medan, ya. Kemudian lanjut ke arti daripada MT. Ya, MT merupakan kode dengan pengertian mud train. Artinya apa? Ban ini mempunyai kemampuan, ya, secara persentasi 80% kemampuannya itu di jalan tanah, di jalan off-road, makanya dia digunakan di pertambangan. Kemudian 20%-nya di jalan on-road atau di jalan aspal. Kemudian ada kode lagi yang namanya AT, all train. Artinya apa? Ban ini bisa 50% itu di jalan off-road, 50% di jalan on-road, 50%. Yang terakhir adalah HT, ya, highway train. Artinya 80-90% ban tersebut beroperasi di jalan on road, artinya di jalan aspal. Mungkin 20%, 10%-nya adalah di jalan off road itu. Kemudian di ban tersebut ada yang perlu diperhatikan adalah kode pembuatan dari ban. Artinya di sini ada minggu keberapa dan tahun berapa diproduksi. Ya, kita tahu di sini ada kode 3422. Artinya apa? 34 itu minggu ke 34. 22 adalah tahun 2022, ya. Kemudian tidak lupa juga ada kode dari segitiga TWI, ya. Tread wear indicator adalah batas dari minimum ketebalan bas. Artinya apabila sudah mendekati TWI ini, ban segera atau lakukan pergantian. Penjelasan berikutnya saya menginformasikan buat
sobat TRJA, yaitu apabila ban itu mengalami suatu kelebihan tekanan, artinya dalam pemompaan bannya itu tekanannya terlalu berlebihan. Apa yang terjadi? Yaitu ban akan terjadi keausan pada bagian tengah atau bagian dalam dari tread ban itu sendiri. Ya, kemudian kestabilan pada saat pengereman itu menjadi kurang baik. Yang ketiga, pada saat pengemudian itu juga menjadi yang kurang baik, ya kan. Kemudian apabila ban itu tekanannya kurang, ya karena mungkin sobat RJA lupa untuk menginspeksi ban tersebut, ya. Nah, apa sih yang akan terjadi? Ya, yang jelas tread ban bagian sisi luarnya akan cepat aus, ya. Kemudian yang kedua, ban itu sendiri mengalami berat. Nah, dalam artian pencengkeramannya semakin berat, ditambah kemudi yang kita putar semakin berat, ya. Itu yang penting. Lanjut ke penjelasan ban lagi, yaitu ban itu ada dua, yaitu ban bias dan ban radial. Kalau kita tahu ban bias itu biasanya digunakan oleh mobil-mobil yang ukuran lebar ban dan tinggi bannya sama, artinya secara perkalian rasionya dia dikali dengan 100%. Sedangkan ban radial itu tergantung dari spesifikasi ban yang digunakan. Ya, biasanya mobil kecil, mobil sedang, dan mobil angkutan berat itu berbeda-beda dari sisi aspek rasionya yang dihitung berdasarkan tinggi ban dibagi dengan lebar ban. Biasanya kalau mobil kecil itu biasanya 45%. Kemudian kalau mobil kayak double cabin itu biasanya 75%, yaitu hasil dari presentasi dari tinggi ban dibagi dengan lebar ban itu sendiri, ya. Kemudian di bagian ban itu terdapat adalah tread, yaitu lebar ban itu sendiri terhadap traksi permukaan jalan. Kemudian ada namanya shoulder, itu antara dari tread ban dan seatwall. Nah, seatwall sendiri merupakan bagian elastisitas dari kenyamanan suatu ban terhadap berkendara. Jadi memiliki elastisitas dalam hal kenyamanan. Kemudian ada bit yang berhubungan langsung dengan pelek sebagai pengikat hubungan terhadap pelek itu sendiri, ya. Kemudian ada karkas. Di karkas itu sendiri merupakan lapisan benang dan juga ada lapisan kawatnya, tergantung model daripada merek produk dari ban masing-masing, ya. Itu disesuaikan dengan kondisi kebutuhan termasuk jenis ban yang digunakan. Pergantian ban, jadi yang perlu diketahui yang pertama adalah saat kita ingin membeli ban, ya, sesuaikan ukuran dari ban itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu tapak ban yang digunakan juga harus kita sesuaikan. Yang ketiga, ya, jangan lupa, ya, setelah mengganti ban dan pasang bannya lakukan balancing ban, karena itu sebagai penyeimbang kendaraan pada saat berjalan. Kenapa? Karena akan berpengaruh terhadap pengemudian berkendara. Setir akan menjadi tidak seimbang atau istilah kata lainnya bergetar. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah proses pergantian ban dan pemasangan ban itu sendiri, ya. Untuk itu saya akan panggilkan rekan saya, Mas Alan dari mekanik PT Transkon Jaya untuk memproses langkah-langkah tersebut, ya. Oke sobat, dulu siap. Pergantian ban dan pemasangan ban nantinya kita perlu menyiapkan alat-alat, yaitu kunci roda, dongkrak, ya, termasuk jack stand untuk penyangga daripada bagian bawah kendaraan, termasuk di axle shaft itu sendiri. Sebelum kita melakukan proses pelepasan ban itu sendiri, kita pastikan dulu rem tangan dalam kondisi tertarik, ya, sebagai keamanan daripada kendaraan tersebut. Setelah menarik rem tangan, ya, untuk memastikan keamanan daripada kendaraan, juga kita mengecek ban tersebut. Setelah itu kita ambil wheel chock untuk memasang pengganjal daripada roda tersebut, ya, agar tidak terjadi namanya pergerakan kendaraan. Kendorkan mur pengikat roda, ya, atau mur roda seluruh. Jika ada 6, kendorkan ke 6-6-nya. Setelah kendaraan cukup tinggi diangkat, pasang jack stand sebagai penyangga untuk memudahkan kita dalam melepas ban.
ya. Kemudian turunkan dongkrak tersebut hingga cukup, ya, tidak perlu dikeluarkan untuk mengganjal. Setelah itu lakukan pelepasan dari keenam mur roda tersebut. Setelah mur roda keenam sudah lepas atau turunkan ban, ya, tempatkan di yang aman, ya. Kemudian kita juga memastikan kondisi nut, ya, atau istilahnya pinwheel, ya, pinwheel dari keenamnya, apakah ada pengecilan pada pinggang pinwheel tersebut. Sebelum kita memasang, maka kita perhatikan juga kebersihan daripada pinwheel tersebut, termasuk juga nut wheelnya, ya, jangan sampai kotor. Kemudian kita ambil ban serep atau ban cadangan untuk dilakukan pemasangan, ya. Setelah pinwheel bersih dan dibersihkan juga dengan cairan pembersih, pasang ban, ya. Kemudian pasang juga ke 6 mur daripada pengikat ban tersebut. Setelah mur dinyatakan rapat, maka kita kembali dongkrak naikkan, ya. Setelah itu lepas jack stand, ya. Turunkan ban cukup sebatas menapak di permukaan tanah, ya. Setelah itu kita akan melakukan pengencangan sesuai dengan spesifikasi momen masing-masing kendaraan, sesuai dengan workshop manual yang ada. Lakukan pengencangan secara tersilang, ya, untuk menyatakan kerapatan daripada pengikatan tersebut. Setelah pengencangan sesuai dengan momen, ya, turunkan dongkrak sepenuhnya, ya. Kemudian dongkrak ditarik keluar. Untuk ban yang mengalami kebocoran, maka kita akan lakukan perbaikan, ya, di bengkel yang ada di dekat atau di bengkel resmi yang ada di kota tersebut. Biasanya untuk ban serep yang kita pasang itu terjadi penyusutan karena terlalu lamanya diletakkan di ban serep, sehingga kita wajib membawanya ke bengkel untuk dilakukan pengecekan terhadap tekanan itu sendiri, ya. Apabila kurang, tambahkan tekanan tersebut sesuai dengan spesifikasi ban yang kita gunakan. Demikian tip and trick dari pergantian ban, ya. Untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe PT Transton Jaya Tbk. Terima kasih.